Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu kami, Ibu Rizky Ildianita, MPSI Psikolog. Kami dari kelompok 5 Psikologi Umum akan menjelaskan materi tentang fungsi-fungsi psikis, memori atau ingatan, yang disusun oleh yang pertama Fauzi dengan NIM 20101232100002. Yang kedua Lira Abelia dengan NIM 20101232200046. Yang ketiga dengan saya sendiri Melisa dengan NIM 20101232200020. Yang keempat Naifah Reskia dengan NIM 20101232200032. Dan yang kelima Kurnia Rabiatul Sugiarto dengan NIM 20101233200026. Perkenalkan, saya Melisa. Saya akan menjelaskan A. Pengertian memori atau ingatan. Memori atau ingatan adalah pengetahuan terkini tentang sesuatu yang diketahui sebelumnya. Memori manusia telah diperiksa dari berbagai macam perspektif, mulai dari psikologi hingga teknik. Memori manusia dapat salah dan tidak dapat diandalkan tergantung pada keadaan. Memori melibatkan dua bentuk mengingat. Yang pertama sempurna, yang kedua tidak sempurna. Pemanggilan sempurna melibatkan hubungan antara memori tindakan sebelumnya dan memori pengetahuan sebelumnya. Ingatan tidak sempurna melibatkan beberapa ketidaksempurnaan pengetahuan dalam konteks kemampuan manusia untuk memproses informasi. Memori atau ingatan melibatkan otak dalam pengambilan informasi. Ingatan akan dipelajari lebih mendalam di psikologi kognitif dan ilmu saraf. Pada umumnya, para ahli memandang ingatan sebagai hubungan antara pengalaman dengan masa lampau. Apa yang telah diingat adalah hal yang pernah dialami, pernah dipersepsinya, dan hal tersebut pernah dimasukkan ke dalam jiwanya dan disimpan kemudian pada suatu waktu, kejadian itu ditimbulkan kembali dalam kesadaran. Ingatan merupakan untuk menerima dan memasukkan atau learning, menyimpan atau retention, dan menimbulkan kembali apa yang pernah dialami remembering. Yang B. Jenis-jenis memori. Memori dalam psikologi terbagi dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama memori sensoris. Memori sensoris berkaitan juga dengan penyimpanan informasi yang diperoleh dari penerimaan panca indera. Memori sensoris merupakan proses penyimpanan informasi melalui saraf-saraf sensoris dalam jangka waktu yang sangat pendek. Encoding dalam memori sensoris pada saat mata melihat sesuatu, gambaran objek melalui sistem indera akan disampaikan ke bagian penyimpanan otak melalui impuls-impuls saraf. Storage dalam memori sensoris memiliki kapasitas memori yang sangat besar, namun penyimpanan tidak berlangsung lama atau cepat hilang. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Lira Abelia. Nama saya Lira Abelia, NIM 20101232200046. Di sini saya akan melanjutkan jenis-jenis memori. Yang kedua, memori jangka pendek. Memori jangka pendek merupakan proses penyimpanan memori secara sementara, yang artinya memori tidak bisa disimpan lama. Encoding dalam memori jangka pendek. Informasi yang didapatkan akan diterima di otak dengan sebutan kontrol proses. Informasi akan diproses dan kemudian disimpan. Kontrol proses merupakan proses yang mengatur masuknya informasi serta laju kecepatan menangkap informasi. Stroke dalam memori jangka pendek. Kapasitas memori dalam jangka pendek terbatas, sehingga memiliki kemungkinan untuk hilang. Retrieval dalam memori jangka pendek. Proses mengingat dalam memori jangka pendek tidak terlalu lama karena kapasitas memori yang terbatas. Untuk mengingat memori jangka pendek bisa dilakukan dengan parallel search atau serial search. Yang ketiga, memori jangka panjang. Memori jangka panjang merupakan proses penyimpanan yang bisa diingat cukup lama dan relatif bersifat permanen. Encoding dalam memori jangka panjang. Prosesnya yang terjadi hampir sama dengan memori jangka panjang.
Namun setelah itu dilakukan proses semantik atau coding. Data akan dianalisa lebih lagi. Store dalam memori jangka panjang. Proses encoding dilakukan dengan menyaring inti dari informasi yang didapat, maka penyimpanan informasi bisa berlangsung lebih lama. Selain itu, kapasitas penyimpanan memori juga lebih besar sehingga banyak memori yang diingat permanen. Retrieval dalam memori jangka panjang. Penyimpanan pada memori jangka panjang ini sangat terorganisir sehingga proses pengambilan memori juga bisa cepat dan tepat. Penjelasan berikutnya, materi akan dijelaskan oleh Naifah Reskia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naifah Reskia dengan NIM 2011123220032. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari Lira Abelia. Fungsi-fungsi memori atau ingatan. Memori atau daya ingat merupakan tempat penyimpanan dari berbagai informasi yang nantinya dapat dipergunakan kembali di saat seorang manusia membutuhkan ingatan tersebut pada suatu waktu dan untuk dapat lebih memahami mengenai fungsi penyimpanan ingatan. Maka diperlukan pula pemahaman tentang fungsi kognitif. Fungsi kognitif meliputi proses pengumpulan informasi oleh semua sensor yang ada pada tubuh seperti sensori taktil, visual, dan auditorik, yang kemudian akan diubah, diolah, dan disimpan agar seluruh informasi tersebut dapat dipergunakan kembali pada hubungan interneuron di saat seorang manusia akan melakukan fungsi penalaran. Domain pada fungsi kognitif terdiri atas 5 hal, yaitu 1. Attention, pemusatan perhatian. 2. Language atau bahasa. 3. Memori atau daya ingat. 4. Visuospatial atau pengenalan ruang. 5. Executive function, merupakan fungsi otak dalam hal perencanaan, perorganisasian, serta pelaksanaan. Adanya gangguan pada fungsi kognitif akan mengakibatkan beberapa gejala. Di antaranya adalah terjadinya kesulitan dalam berpikir, intelligence quotient yang mengalami penurunan, terjadi hilangnya ingatan secara episodik, amnesia, afasia, kesulitan dalam memecahkan sebuah masalah, kesulitan dalam mengkoordinasikan fungsi-fungsi motorik, serta yang paling menonjol adalah terjadi perubahan pada kondisi emosi penderita. Baik, berikutnya materi akan dijelaskan oleh Kurnia Rabiatul Sugiarto. Nama saya Kurnia Rabiatul Sugiarto dengan NIM 2011123320026. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang bernama Naifah Reskia. Memori memiliki fungsi khusus dan peranannya untuk membantu aktivitas tubuh manusia. Yang pertama, encoding atau memasukkan informasi. Encoding merupakan proses penyerapan persepsi dari informasi yang didapat kemudian dirubah menjadi sifat memori organisme. Proses ini cukup lama agar mampu tersimpan dengan baik dan tidak mudah hilang. Proses encoding ini bisa terjadi secara tidak sengaja maupun sengaja. Misalkan, apabila informasi atau suatu hal tertentu diterima oleh panca indera kita seperti mata atau telinga dan dimasukkan ke dalam ingatan secara tidak sengaja. Secara sengaja yaitu apabila individu memiliki niat untuk menyimpan informasi tersebut sehingga individu menaruh fokus perhatiannya dalam menyerap informasi. Contohnya kita berniat menuntut ilmu, otomatis kita menaruh fokus kepada dosen atau guru ketika sedang menerangkan. Proses encoding ini butuh beberapa waktu di mana masing-masing orang yang berbeda. Orang dengan tingkat kecerdasan tinggi akan dapat menyerap dengan cepat, dan sebaliknya, orang dengan tingkat kecerdasan lebih rendah membutuhkan waktu yang lebih lama. Selanjutnya, ada storage atau penyimpanan. Fungsi berikutnya adalah sebagai alat penyimpanan. Setelah proses encoding, data atau informasi yang didapat akan disimpan dengan membentuk jejak-jejak bisa ditimbulkan kembali. Jejak-jejak memori tersebut
juga bisa disebut sebagai traces. Memori traces ini bisa mudah menghilang apabila tidak sering digunakan. Apabila memori traces hilang, maka memori akan cukup sulit untuk dikembalikan atau bisa terjadi kelupaan. Jejak memori membantu menuntun kita agar keinginan manusia untuk memperoleh bentuk ingatan tertentu. Selanjutnya, ada retrieval atau mengeluarkan kembali. Fungsi ketiga ini menimbulkan kembali ingatan yang sudah tersimpan. Proses ini berkaitan dengan proses mencari informasi di dalam otak, menemukannya, dan menggunakan kembali memori tersebut. Mekanisme ini sangat membantu dalam kegiatan sehari-hari di mana ingatan yang tersimpan berkaitan erat dengan masa depan. Segala bentuk aktivitas berhubungan dengan mengingat dan mengeluarkan kembali ingatan kita. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fauzi. Nama saya Fauzi, NIM 20101232100002. Cara yang digunakan untuk mengembalikan ingatan yang tersimpan yaitu melalui proses berikut. 1. Ada recall, yaitu mengingat kembali informasi dari masa lalu tanpa petunjuk yang ada pada organisme. Misalnya mengingat nama orang yang saat itu tidak berada di depannya. Yang kedua ada recognize, yaitu proses mengenali informasi yang pernah disimpan melalui petunjuk seperti jejak pada ingatan organisme. Proses ini bisa berlangsung dengan cepat atau berjalan beberapa saat. Yang ketiga, redintegratif, yaitu mengingat tentang suatu kompleks cerita yang panjang. Proses ini memberikan respon pada manusia dapat menceritakan sesuatu yang dibacanya. Kesimpulan presentasi hari ini yaitu memori atau ingatan adalah pengetahuan terkini tentang sesuatu yang diketahui sebelumnya. Memori manusia telah diperiksa dari berbagai macam perspektif, mulai dari psikologi hingga teknik. Memori manusia dapat salah dan tidak dapat diandalkan, tergantung pada keadaan. Memori melibatkan dua bentuk mengingat, yaitu sempurna dan tidak sempurna. Pemanggilan sempurna melibatkan hubungan antara memori tindakan sebelumnya dan memori pengetahuan sebelumnya. Ingatan tidak sempurna melibatkan beberapa ketidaksempurnaan pengetahuan dalam konteks kemampuan manusia untuk memproses informasi. Jenis-jenis memori terbagi tiga, yaitu ada memori sensoris, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Fungsi dari memori yaitu encoding atau memasukkan informasi, storage atau penyimpanan, dan retrieval atau mengeluarkan kembali. Terima kasih. Nah, itu dia materi yang kami sampaikan tentang fungsi-fungsi psikis, memori atau ingatan. Mohon maaf apabila terjadi sebuah kesalahan kata, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.